Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Ada yang tahu kita hari ini mau ngapain? Tahu. Baik, karena berdoa. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop lagi. Bukan aja sih dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Enggak. Oke, sebelum saya kasih tahu, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya udah pada kenal belum? Belum. Baik, karena belum pada kenal, kita kenal dulu ya. Kita kenal sama kata sayang. Perkenalkan, saya Fatmatu. Saya Fatmatu sebagai pimpinan kelompok. Langsung saja kamu. Saya Hajar Aulia sebagai tamu dari Fatma. Saya Zahra. Nggak usah kamu Hajar. Kayak tadi aja halo-halo. Lagi dia formal banget. Oh iya, ada lagi. Kan betul gue. Ya, assalamualaikum. Ija dan Joyotan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Enggak. Ya, sebelum saya jelaskan kegiatan hari ini mau ngapain, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Langsung aja lah. Nama saya Hazar. Halo. Nama saya Zahra. Halo, Zahra. Nama saya Wardah. Halo, Wardah. Nama saya Nanda. Halo, Nanda. Nama saya Iza. Halo, Iza. Nama saya Salsa. Halo, Salsa. Baik, karena kita udah perkenalan, saya sedikit menjelaskan kegiatan hari ini. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum pernah. Apa sih itu bimbingan kelompok? Oke, saya jelasin ya. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling dan juga proses bantuan kepada individu melalui format kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Karena bimbingan konseling ini membantu kita untuk berani berbicara, berani berpendapat, berani menyampaikan argumen gitu, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, harapannya apa? Ketika nanti kita membahas topik yang akan kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini, kita bisa menghindari atau mengatasi atau mencegah topik dari permasalahan yang nanti akan kita bahas. Nah, ketika ada salah satu dari kita yang bercerita tentang halnya pribadi, saya harap kalian tidak teman-teman tidak menceritakannya di luar format ini gitu. Bisa dipahami? Bisa. Apakah sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap. Baik, di dalam bimbingan kelompok ada dua topik. Yang pertama topik tugas, yang kedua topik bebas. Topik tugas adalah topik dari saya, topik bebas adalah topik yang hangat, akurat, dan yang hangat-hangatnya gitu, yang akurat dan di luar dari diri kita. Jadi teman-teman mau topik yang mana? Tugas. 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 Ya. Topik tugas. Ya. Karena mungkin belakangan beberapa bulan yang lalu, mungkin belakangan ini, mungkin sekarang juga udah masih ada. Kalian tahu beritanya banyak yang maling di kalangan mahasiswa? Ya,
kan banyaknya maling, banyaknya maraknya maling, maksudnya banyaknya maling motor di kalangan mahasiswa itu kan, khususnya di kampus kita ini banyak banget yang motornya tuh kepalingan gitu kan. Dan juga kurangnya tindak lanjut dari kasus maling ini. Nah, gimana menurut kalian, apakah ada nggak sih pengalaman atau teman kalian yang terkena maling motornya, gimana ya, terbawa gitu, maksudnya terpaling lah gitu? Ada. Ayo, siapa? Temen aku. Iya, boleh. Ya, itu temen aku cowok namanya Faris. Dia tuh rumahnya di sini di sekolah Nasri, di kos-kosan dekat UIN di sini. Dia tuh kehilangan motor sekitar jam 4 subuh. Gitu. Jadi sekitar jam 4. Emang awalnya karena mungkin kesalahan dia juga, karena nggak kunci pagar gitu, cuma di slot doang, nggak digembok. Nah disitu padahal motor itu bukan cuma motor dia gitu, tadi tesnya ada motor temen juga, tapi pas pagi itu tiba-tiba motornya hilang, nggak ada. Tapi tetangganya itu mendengar kayak emang ada suara kayak gerak-gerik itu tuh, kayak ada yang bawa motor gitu, tapi nggak, motornya nggak dinyalain ya, didorong. Nah itu tuh padahal di sini tuh kayak udah keamanannya tuh kayak katanya ada keamanan, terus udah di portal, tapi tetap aja ada kemalingan. Dan setelah itu pun kayak apa ya, nggak ada tidak lanjutan gitu loh dari RT-nya. Tapi sekarang di perumahan sekolah Nasti ini malah adanya portal tuh kayak yang biasanya jam 12 malam gitu, sekarang dicepatin jam 10 biar agar nggak sembarangan masuk keluar masuk orang gitu. Oh, jadi menurut kamu, jadi teman kamu itu kurang ini ya, apa namanya, kurang tidak mengunci gerbangnya, jadi kemalingan. Iya, telan-telan. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Pendapat cerita juga boleh. Teledor. Ya, teledor kenapa? Bangun di pagar. Oh iya, terus juga ada di sini juga, tapi itu teteh kak. Iya. Iya. Kenapa itu? Itu tuh nggak tahu, kayaknya malam deh ya. Itu tuh motornya di sini nih di teras disimpannya, tapi pagarnya dikunci, terus dibobol itu kuncinya sama si maling. Habis itu keluar, tapi kan portalnya itu ditutup, lewat belakang situ malingnya, itu udah hilang. Oh, salah satu tetangga kamu juga? Ya. Iya. Mungkin ada pendapat lain tentang kasusnya maraknya pencurian gitu di kalangan mahasiswa? Ada pendapat lain? Kayaknya keamanannya perlu diketatin deh. Jadi keamanannya jangan makan uang haram gitu. Kayaknya harus bisa bertanggung jawab sama tugas yang udah diperintahin sama warga sini. Seharusnya kan keamanan kayak gitu kan. Iya. Kalau enggak dinaikin lagi kan sih, kayak ada satpam-satpamnya setiap bulan. Iya, itu Kalau juga enggak, ada Enggak sih dia keliling, yang keliling Iya. juga kayak pos ronda Iya. gitu, apa gitu kan. Oh, yang ini jadwal rondanya. Jadwalnya diketatin lagi, dibuat gitu kan. Enggak, setiap sudut sekolah Nasri kan sampingnya itu kan pepohonan hutan ya, sananya harusnya diadain kayak pagar atau Iya, dikasih batasan ya. batasannya. Oh, jadi menurut kalian lebih harus diperketat lagi gitu? Iya, Ya. betul. Oke. Mungkin ada pendapat lain? Saya Iya, silakan. selain memperketat keamanan, kita juga tidak boleh teledor ya. Iya. Jadi kayak walaupun keamanan udah 24 jam nih, ada yang patroli atau gerbang juga sudah digembok atau udah ada CCTV gitu, kita juga tetap harus memperhatikan kendaraan kita sendiri gitu. Oke. Ada yang pendapat lain? Cukup. Oke. Apa sih menurut kalian dampak dari banyaknya maling gitu di kalangan mahasiswa ini? Apa sih dampaknya? Ada yang Mungkin ini kali, jadi nama sekolahnya Asri itu
ada ya beberapa yang bilang jadi namanya itu jadi komplek red flag red flag karena saking banyaknya maling. Oh, saking berarti kompleks Sukowarnas Dicap ini gitu. dicap ya. Red flag yang enggak banget gitu untuk ditempatin gitu. Karena banyaknya kasus-kasus gitu. Iya, Karena betul. setelah adanya kasus tuh kayak udah hilang aja gitu, kayak udah nggak terjadi apa-apa lagi karena nggak ada penanganan lebih lanjut. Iya. Kayak biasa-biasa aja padahal itu hal yang paling ditakuti kan Iya. kita gitu. Mungkin ada pendapat lain? jadi ngebebanin orang tua juga nggak sih Iya. ngebebanin orang tua juga pikiran kita gitu sebagai mahasiswa Apalagi- tahu di sini kan Iya. Apalagi kita rantauan gitu ya, Iya. butuh uang dan Iya. kita juga tahu motor itu kan juga Berharga. Iya, bukan bukan barang barang murah. Oke, jadi menurut kalian dampaknya itu pasti yang pertama pasti selalu mahasiswa dan juga jarang banget tindak lanjut dari kasus ini. Saya juga jadi sebagai anak pantau merasanya takut dan was-was. Iya. Jadi apa sih gimana sih menurut kalian cara mencegahnya agar ini tuh tidak terjadi gitu, tidak terjadi lagi gitu. Ada siapa? Kalau menurut saya sih dari diri sendiri dulu ya, harus bisa jaga apa yang kita punya gitu. Misalkan motor kita harus kunci ganda contohnya gitu, jangan lupa kunci pintu gerbang.